Halo, salam jumpa untuk kita semua dalam katekese 5 menit. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang makna teologis dari sinode, berjalan bersama. Arti dari sinode adalah berjalan bersama. Kata ini berasal dari bahasa Yunani yaitu sinodos, yang artinya berjalan bersama. Jadi sinode bukan sekedar berkumpul, bukan sekedar menempuh perjalanan yang lain, akan tetapi perjalanan rohani bersama sebagai satu umat, satu tubuh, dan satu perutusan. Yang kedua, makna teologis dari sinode adalah ekspresi jati diri gereja. Di dalam terang iman Katolik dikatakan bahwa sinode bukan hanya metode kerja. Sinode adalah ekspresi paling otentik dari jati diri gereja itu sendiri. Gereja sebagai umat Allah yang berziarah dalam sejarah menuju kepenuhan kerajaan Allah. Artinya, gereja pada hakikatnya adalah sebagai peziarah, umat yang berjalan dipimpin oleh Tuhan dan bergerak menuju kepenuhan hidup di dalam Allah. Yang ketiga, sinodalitas sebagai cara gereja hidup melalui 3 dimensi. Dimensi yang pertama, melalui modus credendi. Apa itu? Yaitu cara gereja beriman dan menafsirkan sabda Allah bersama-sama di dalam terang Roh Kudus. Yang kedua, modus celebrandi, yaitu cara gereja merayakan misteri keselamatan dalam Ekaristi dan seluruh hidup liturgis yang membangun satu persekutuan. Yang ketiga, modus vivendi dan operandi, yaitu cara hidup dan bertindak membangun persaudaraan, berdialog, melakukan discernment, mengambil keputusan, melaksanakan misi bersama. Dengan kata lain, sinode bukan hanya soal apa keputusannya, melainkan bagaimana cara melaksanakan sebuah keputusan melalui satu misi, yang dengan kata lain, gereja beriman merayakan dan bertindak sebagai satu tubuh. Poin yang keempat, dasar kitab suci. Bagaimana Allah menuntun umat berjalan bersama. Kitab suci menunjukkan bahwa sejak awal Allah memimpin umatnya dalam semangat sinodalitas. Kita bisa lihat bagaimana bangsa Israel berjalan bersama di padang gurun menuju tanah terjanji. Yesus juga membentuk komunitas berjalan bersama di kota Yerusalem dengan cara mengutus murid-muridnya dari kota ke kota untuk mewartakan kerajaan Allah. Bahkan gereja perdana memberi teladan yang jelas dalam Kisah Para Rasul 15 tentang sinode Yerusalem. Di sana bisa kita tahu di mana ketika para rasul dan penatua berdoa dan mengambil sebuah keputusan demi kebaikan bersama. Yang kelima, aplikasi pastoral. Sinode sebagai waktu untuk Tuhan, perbaharuan hidup.
Karena sinode adalah kairos, maka sinode adalah undangan bagi kita untuk berkata, Tuhan, tunjukkanlah jalan-Mu bagi gereja. Sinode menjadi ruang di mana seluruh umat sungguh membuka diri agar Roh Kudus menuntun kita membaca realitas zaman dan menata langkah gereja setempat. Maka, saudara dan saudari dimanapun kita berada, sikap apa yang boleh kita lakukan dalam konteks sinode pada saat ini? Ada 3 sikap yang ditawarkan kepada kita. Yang pertama, berdoa dan hadir dengan hati yang siap dibimbing, sebab sinode adalah peristiwa iman. Itu yang pertama. Sikap yang kedua, berjalan bersama, bukan berjalan sendiri-sendiri, sebab sinode adalah sinodos, yaitu berjalan bersama. Sikap kita yang ketiga, membiasakan discernment dalam komunitas-komunitas, sebab sinodalitas menuntun gereja berdialog, membedakan dan mengambil keputusan demi satu misi. Saudara-saudari terkasih, sebagai penutup, kita mengulangi bahwa sinode adalah nama rohani gereja yang kembali kepada jati dirinya sendiri. Umat Allah yang berziarah, berjalan bersama, membiarkan diri dituntun oleh Roh Kudus. Sinode bukan pertama-tama soal banyaknya kegiatan-kegiatan, melainkan soal kesetiaan kita, cara kita untuk gereja, beriman bersama, merayakan bersama, dan bertindak bersama sebagai satu misi. Kiranya perjalanan sinode Keuskupan Agung Medan tahun ini berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Demikian katekese pada kesempatan ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salve.